3, sampai ini tarik. 4, 5, 6, 7. Oke, putar. Hap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dikait di belakang. S, 1, 2, kenain. 3, 4, 5, 6, 7. Belakang. Ganti. 1, 2, 3, 4. Kena. 5, 6, 7. Oke, ya lemes-lemesin. Oke. Yuk, sebentar ya. Saya permissionnya di ini dulu. Ada permission yang harus dicek dulu. Intinya berarti sekarang adalah edit permission muted. Oke. Siap. Oke, teman-teman sekalian, ada hal baru di latihan kali ini. Jadi minggu ini saya ngobrol dengan seseorang yang bersedia nge-backup latihan kita. Jadi latihan XHI, insya Allah kalau nggak ada halangan ya. Selain saya ngelatih, kita juga akan didukung oleh dedicated relay ya. Jadi yang akan selalu backup kita di setiap latihan kalau nggak ada halangan gitu ya. Oke, jadi teman-teman udah baca di grup kan? Jadi nama relaynya adalah Sadumbala. Jadi dibacanya pakai S, Sadumbala gitu ya. Jadi setiap mulai dan setelah latihan kita akan connect dan disconnect, dan latihan kita akan sedikit disesuaikan di endingnya gitu ya, supaya memaksimalkan dari potensi yang relay tadi. Oke, sebelum kita mulai latihan, mangga ambil posisi yang enak, duduk boleh, tegakin badannya, fokus. Kalau teman-teman duduk, tangannya taruh di atas paha. Kalau teman-teman berdiri, taruh samping badan. Atur nafas perutnya terlebih dahulu. Ya, nafas perut seperti biasa adalah tarik lewat hidung, kembungkan perutnya penuh, kemudian buang sampai habis lewat hidung lagi. Fokus konsentrasi, mulai dilatih ya. Tarik hidung, keluar hidung, pas tarik kembung perut, pas buang kempesin perutnya. Kalau teman-teman pemula, baru banget latihan, kalau udah kempes itu, kempesin lagi. Ya. Kalau udah kempesin lagi. Itu pasti masih ada yang keluar. Nanti akan ada kerasa satu titik yang ketekan. Nah, disitulah teman-teman harus berkonsentrasi ya. Fokus titiknya di situ. Atau nafas perut dulu. Santai, relax, tangannya dibuka di atas paha. Atau kalau berdiri samping badan. Ya. Normalnya kita Senin duduk ya. Saya ambil posisi berdiri dulu. Perlambat pola nafasnya, ya, pelanin. Sampai habis. Sok tenangkan dulu. Bagus. Teman-teman rasain sekitar tubuhnya. Sambil nafas, sambil rasain sekitar tubuhnya. Badan kita tuh kayak planet gitu ya, kayak bumi deh. Ada udaranya, ada atmosfernya. Anggap kita buminya, ada atmosfernya. Rasain atmosfernya. Pelanin nafas, merinding. Oke, pelanin nafasnya. Oke, sebelum kita mulai latihan, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita latih terhitung ibadah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke. Ya, yang baru gabung di mute ya. Oke. Kita mulai dengan connect dulu ke relay. Saya ulang lagi, nama relaynya adalah tulisannya pakai X ya, Sadumbala. Tapi kalau dibacanya Sadumbala. Silakan berniat untuk terkoneksi dengan relay Sadumbala. Rasain dulu. Tadi kan teman-teman ngerasain sekitar tubuh, rasain dulu. Yakin terkoneksi.
Sama yakinnya dengan ketika teman-teman ngebayangin kita latihan di satu lapangan yang sama. Ini mah kita di satu lapangan yang sama, ditembakin energi dari atas gitu. Oke. Yuk, kita mulai dengan yang standar, 4 nafas perut, 4 nafas dada seperti biasa. Siap-siap, habisin dulu nafas perutnya. 3, 2, 1. Tegak punggung, tarik perut. Tarik, buka perlahan. Bagi yang awal-awal latihan, rasakan gesekan dengan jari-jari tangan. Kalau yang udah biasa latihan, sesuai level masing-masing gitu ya. Ada yang kepadatan, ada yang bola, ada yang panas gitu ya. Penuh, buang. Sinkronkan antara nafas dan gerakan. Karena nanti gerakan ini nanti akan ngebantu kita ngendali nafasnya. Setelah habis banget, tarik lagi perlahan. Tes 4 kali. Yes, penuh. Enakeun, ini enak. Buat, tes gitu ya. Total 4 kali nafas perut. Yuk, so, terus Kang Ari, ada Kang Asep, yuk. Kang Riza, Kang Riki, Kang Helmi, oh banyak ini. Ada Kang Emil, Kang Trisna, terus. Kang Ridwan dengan grup, terus Kang. Sok, dibantuan saya kata. Terus. Ada Kang Indra, oke. Nafas keempat, selesai. Nafas kelimanya gerakan sama, terus nafasnya nafas dada. Tarik lewat hidung, kembungkan dadanya, tahan dulu. Merentang di sini. Udah siap, buang pelan-pelan. Rasakan tekanannya sebisa mungkin. Nanti makin kuat, makin kuat. Terus. Terus, Kang Dwi. Terus. Ada beberapa yang saya lihat baru ya. Oke, terus. Cek ya, bentar ya. Saya ini dulu. Terus, Kang. Yes, bagus. Oke. Setelah selesai 4 nafas dada, rasain dulu. Tangannya taruh atas paha kalau duduk, atau samping badan kalau berdiri. Rasain dulu. Saya lihat kayaknya ini banyak yang udah ada panas-panas di tangan ini. Terus. Oke ya. Oke, sip. Nice, bagus. Oke, saya lihat ini ya. Saya udah ngecek kok, tenang. Beberapa nggak sempat tadi buka kamera ya. Ya, sudah nggak apa-apa. Tenang aja kok. Dapat lah. Oke, nice. Kang Ahmad Mutahar matiin ini mute, Kang. Oke. Tangannya taruh depan semua. Tangannya taruh depan semua. Tek, kalau dari samping dia sejajar ya. Nggak di bawah, nggak di atas. Set segini. Masih nafas dada. Udah nafas dada, rasain dulu telapak tangannya. Rasain dulu telapak tangannya. Rasain dulu telapak tangannya. Terus fokus. Terus fokus. Ya, sok dar. Siap-siap. Gerakan yang standar dulu. Buletin tangannya hadap-hadapan. Rasakan tolakan antara dua belah tangan. Kalau belum kerasa, maju mundurin sebentar. Sampai kerasa ada nyoy gitu ya. Kalau udah kerasa, siap-siap. Tarik, tahan, buang. 3, 2, habis, mulai. Tak. Tarik perlahan. Rasain tolakannya. Tahan naik. Buang depan. Habis. Begitu udah habis, semua kepadatannya ambil lagi. Tarik lagi. Tahan lagi. Buang depan. Fokus di kualitas setiap nafas. Yuk, saya ngitung jamnya kok. Saya ngitung waktunya.
Teman-teman yang penting larutkan dalam latihan, rasain bener-bener. Ada sesuatu di tengah-tengah telapak tangan kalian. Tek, rasain. Tek, oh gitu tuh muterannya. Oh gitu tuh padatnya. Oh gitu kerasanya kerupnya. Terus, fokus, konsentrasi. Terus ya, der. Masih, masih. Ya, Kang, kok latihannya gini-gini terus dari dulu gini-gini terus. Iya, karena kita selalu kekuatan kita itu sebenarnya di konsistensi ya. Hal yang sama kalau kita latih 100 kali, tentunya akan beda kalau kita latih 1000 kali, gitu ya. Orang yang latihan gerakan yang sama 1000 kali pasti udah nemu sesuatu. Jadi hari Senin itu adalah gimana caranya kita nemuin hal-hal baru dari gerakan-gerakan yang sama. Kita ngejar kedalaman, sokder. Gimana caranya setiap nafas yang terbaik, paling dahsyat, paling optimal, habis banget. Terus. Woi, Kang Dante ini keren terus. Ya, oke. Simple ya. Simple banget. Tak rasain dulu bolanya, tarik dia kerasa padat, tahan lebih padat, pas buang putarannya kerasa. Wah, nanti berat banget, ambil semuanya. Das gitu. Tahan lagi, tak, buang depan. Set. Panas. Terus. Ya kalau kelihatan orang lain mah apa sih latihan gini mah, ada orang lain mah nggak tahu. Ya, biarkan saja yang nggak tahu mah. Yang penting maksimalin. Terus Kang Ridwan. Terus Kang Lesmana, Kang Trisna. Dikit lagi. Terus Kang Riki. Saya deh. Paksain sedikit lagi. Terus 2 kali lagi. Setelah 2 kali, tangannya taruh depan, diem dulu. Gitu ya, tak, gitu. Rasain lagi tolakannya. Tak. Lanjut gerakan yang muterin di seluruh tubuh ya. Tangannya gini, ambil ini ada bola 1, tek, tarik ke sini, rasain bolanya, tahan dulu. Pas aba-aba buang, bawah, atas, lawan depan gitu ya. Pas bawah itu dada, perut, kerasanya di badan. Dada, perut, ke belakang, naik, ke bahu, buka, lawan. Das gitu ya. Mulai dalam 3, 2, tarik. Rasain dulu pegang energi. Tahan dulu, kerasa banget. Pas buang, set. Pikiran pindah langsung ke badan. Rasain dada, perut, ke belakang, punggung bawah, tengah, atas, bahu, telapak dibuka, tolakan dari depan, lawan. Terus. Habis, tarik lagi. Tahan dulu. Buang. Das. Hitungan masing-masing ya, supaya maksimal. Set. Yang penting pas buka, tek, rasain tolakan di depan, lawan. Terus. Gedar, masih bisa. Yuk, masih bisa lebih dahsyat. Yuk, Kang Riza. Kang Helmi, terus. Kang Dwi, terus. Ini kalau bintang film nih, Kang Dante nih menang nih. Ekspresif banget. Terus, Terus. Masih, ulik dulu. Saya lagi ngecek ya, satu-satu ya. Saya cek dulu. Terus, Kang Trisna. Terus. Kang Trisna kayaknya udah harus fokus dia ngebor deh, kan. Terus. Yes, bagus. Iya.
Masih. Dirasain banget Kang Indra. Pek, ini ada bolanya. Pek gitu. Tek, set. Pas ke bawah, fokusnya di ini ya, di badan kayak ada yang ngusap gitu. Ada yang gerak gitu ke bawah, ke atas, belakang gitu. Terus Kang Dodi. Geder dulu, geder dulu, geder dulu. Oh, Kang Ridwan bertiga ya. Terus. Kang John, terus. Fokus, konsentrasi. Fokus, konsentrasi. Fokus, konsentrasi. Kang Ilyas, mikrofonnya Kang Ilyas. Yuk, jaga, balikin lagi konsentrasinya. Tak, sorry tingku naon tadi. Set. Masih. Tarik ke sini, tahan dulu, buang, bawah, atas, depan. Masih nafas dada. Terus. Pak Sony matiin kameranya, ininya Pak Sony. Mikrofonnya. Tarik lagi, tahan dulu, buang, naik, hap, der. Terus, masih dulu, masih dulu. Masing-masing 2 kali lagi, masing-masing 2 kali lagi. Tangannya taruh atas paha kalau duduk, samping badan kalau berdiri. Tegakin banget badannya, tegakin banget. Terus, siap-siap. Fokus. Semuanya cek mikrofon ya. Di mic dulu, di mute dulu. Oke. Tegakin badannya, rasain dulu. Tadi atmosfernya rasain dulu. Rasain dulu. Telapak tangannya dirasain, dibuka. Harusnya sih panas. Kayaknya sih banyak yang udah panas ya. Terusin dulu. Teman-teman fokus sambil posisi dibuka di paha atau di samping badan. Fokusin di titik tengahnya si telapak tangan. Ya, ada titik tengahnya telapak tangan. Coba dirasain di titik tengahnya banget. Jadi titik bukan besar tapi titik. Rasain banget di titik itu. Rasain banget di titik itu ya. Fokus, konsentrasi. Posisi terbuka di paha atau terbuka di samping badan. Fokus di titik yang tengahnya. Pikiran perasaan di situ. Pikiran perasaan di situ. Kang Edi, tolong dimatiin mic-nya. Terus. Ya, di sini ya. Di sini nih. Tek. Oke. Fokus konsentrasi ya. Di titik ini. Ya. Hitungan 3 akan ada settingan yang buat teman-teman ya. Fokus dulu. Rasain dulu. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Rasain di titik tengahnya. Terus. Oke. Tangannya taruh depan. Tangannya taruh depan. Terus. Masih nafas dada. Jaga nafas dada.
tarik samping dada, tahan dulu. Di sini ada 2 bola di telapak tangan. Pas buang, ngerasain di titik yang tadi. Buang, tek, gitu. Ke depan, dirasain banget titik yang tengah. Habis banget, ambil lagi bolanya, tahan lagi, buang, rasain titik tengah. Ya, mulai dalam 3, 2, 1, dar. Tarik, das. Ambil bola energi, kerasa pegang bola kanan dan kiri, tahan dulu. Kalau belum kerasa gimana Kang? Bayangin. Buang, buka telapak, rasain tolakan, dorong sedikit, rasain di titik tengah. Beng. Terus, habis. Setelah habis, tarik lagi. Kang Setia Nugraha kayaknya mic-nya belum mati. Tahan dulu. Buang lagi. Das, gitu. Titik yang tengah. Titik yang tengah fokusin. Sok, der. Terus. Masih digeder ya. Maksudnya bener-bener dirasain gitu. Titik yang tengah yang tadi. Di sini nih. Di sini. Terus. 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 Fokus. Der. Terus. Geder yang di tengah tadi. Kalau kerasa sakit, biarin aja. Kerasa nyekrup, biasanya emang gitu. Terus. Rasain di titik tengahnya. Terus. Kang, saya nggak kerasa. Cobain dulu. Cobain dulu. Bayangin. Ya. Energi itu akan ngikut ke titik yang dimana fokus kita ada. Jadi fokusin aja tengah. Belum kerasa nggak apa-apa. Nanti akan ada sesuatu yang kerasa. Pegang di situ. Nanti dia akan berkembang sesuatunya itu. Yuk. Der. Geder. Geder. Terus. Terus. Ya, masih simpel ya. Gerakan simpel supaya kita nggak mikir kok. Tarik telapak, tahan dulu, udah pegang bola. Pas buang, buka dulu, rasain tolakan, tek dorong. Sampai bener-bener habis banget. Begitu habis, ambil semua kepadatan, tarik dulu, tahan, dorong, das. Gitu. Kayak simple, tapi ini biasanya tajam. Terus, bagus nih. Ada yang tajam banget. Terus. Yuk Kang Trisna. Terus. Dirasain banget ya. Dirasain antara nafas harus beres, disiplin habis. Gerakan harus dirasain sedikit-sedikitnya gitu. Padatan selalu kerasa. Terus. Ayo Pak Sony. Angin 1 gerakan pertama. Pak Sony, iya. Tapi rasain di titik tengah. Terus. Kang Popi. Kang Surya Hadi. Terus. Kang Remo. Terus. Dar. Kang Usep. Saya ngeliatin dulu. Saya ngecek dulu satu-satu. Ya ingat. Nafas yang harus kita atur cuma 1 nafas doang. Yang lagi diambil. Maka maksimalkan. Buangnya sampai benar-benar habis. Tekaci kalau bahasa Sunda mah. Nggak buang sampai habis itu nggak dihitung gitu. Yo, dar. Kang Ridwan sama teman-teman berdiri ya. Oke, saya bantu dikit. Yang berdiri-berdiri saya bantuin. Biar nempel ke tembok. Terus. Lawan Kang. Kang Ridwan Setiadi dan teman-teman ada tolakan di depan dilawan. Terus. Pak kuat-kuat kayak Pak dorong-dorong jeng saya gitu. Terus. Pas nariknya tetap keras saat tolakan. Terus.
Terus ada juga Kang Dodi nih, Kang Dodi Indra, Kang Heri Leo. Terus Kang Emil lawan, Kang Emil. Pek, 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 pek. Terus udah padat itu. Terus Kang Riki. Des. Des. Terus. Terus. Sorry, nah orang keluar tadi. Oke, terus Kang Yuri Hadi, dikit lagi itu, dikit lagi. Oke. Dengan perhatian terus terhadap titik yang tadi, tangannya taruh dulu di depan, nafas rubah ke diafragma, tarik, tahan, dan buang, pas tarik kembungin bareng, tahan, buang kempesin bareng. Masih lewat mulut ya buangnya, tarik lewat hidung, keluar mulut. Tak, titik yang tadi diingat-ingat. Titik yang tadi diingat-ingat. Terus, rasain dulu nafas diafragma. Nafas diafragma. Tarik, tahan, buang, masuk hidung, keluar mulut. Kembungnya bareng dada dan perut. Pas buang kempes, dada dan perut juga bareng. Lebarin tangannya. Set. Gitu kan tadinya deket ya. Lebarin tangannya sambil terus dirasain pelan-pelan aja ngelebarinnya. Tak. Tarik ke belakang. Tangannya. Tahan. Buang. Ketengahin. Jangan buang nafas dulu. Pas udah di tengah baru buang. Sampai habis. Tarik ke samping. Tahan ke belakang, pas buang, dorong dulu sampai tengah, baru dibuang nafasnya. Dah, gitu ya. Terus pertahankan. Ini bakal berat banget di lengannya. Jadi tarik, tahan, dan buang itu nggak ada istirahatnya, dia bener-bener makin berat. Mulai masing-masing. Tarik ke sampingin nanti, tahan, arahin ke belakang, langsung dorong. Karena sebetulnya ini kan masih nahan. Pas sudah sampai tengah, baru buang. Sampai sehabis-habisnya, tarik lagi samping. Tahan lagi. Sampai si punggungnya teh ketarik gitu ya. Ini ya patokan gitu deh. Si bahunya mentok di belakang, punggungnya ketarik, tegakin, das gitu. Baru buang. Blar di sini. Titiknya ingat. Titiknya ingat. Fokus, konsentrasi, habisin. Fokus, konsentrasi, habisin. Terus, dan terus. Iya, gitu. Betul. Udah betul tuh. Udah betul. Berat, makin berat. Itu udah benar itu. Yuk. Kuat, yuk. Masih muda-muda tuh. Bisa. Sokder. Ya, Pak Sony. Sokder. Habek. Kang Chandra terus. Bagus. Kunaon orang keluar deh. Terus. Kunaon Kang Indra. Terus, dar, konsentrasi. 2 kali lagi aja semaksimal mungkin. 2 kali aja semaksimal mungkin. Tangannya taruh atas
paha. Tegakin badannya. Kalau berdiri, tangannya taruh samping badan, tegakin badannya. Masih nafas diafragma. Masih nafas diafragma. Ingat-ingat masih titik yang tadi. Ingat-ingat masih titik yang tadi. Nafas masih diafragma. Terus Kang Indra, dokter. Tak, 2 kali lagi ya, masing-masing 2 kali lagi. Terus tangannya taruh atas paha. Kalau duduk, kalau berdiri samping badan. Konsentrasi. Oke. Masih nafas diafragma, masih rasain di titik yang tadi ya. Satu lagi gerakannya, cuma satu lagi. Satu lagi ya. Oke. Kita mau dipadetin ya. Gerakan pemadatannya yang biasa kita lakukan, yang tarik, tahan, buang ke bawah, tarik, tahan ke samping, buang. Sorry, salah. Dibalik kurang, sorry. Tarik, tahan, buang ke bawah, tarik dulu, tahan, buang ke samping, tarik telapaknya buka, tahan, buang. Gabungin ya, set gitu. Tapi pakai nafas diafragma, terus fokusnya ke titik yang tadi ya, cobain terus. Siap-siap. Nanti ya gitulah rasanya. Siap-siap. 3, 2, tarik, naik telapaknya, rasain sampai sejajar mata, tahan dulu. Buang ke bawah, rasain titiknya. Sampai benar-benar habis. Kalau sudah habis, tarik ke dada. Tahan dulu. Ada tolakan dada sama telapak tangan. Buang ke samping. Rasain titiknya. Tarik hadap ke atas. Tahan dulu. Buang, gabungin bolanya. Di sini pasti berat banget, gerenyam-gerenyamnya kerasa. Ambil semua itu di nafas berikutnya. Selesai habis banget, tarik lagi, naikin ke atas, ulang lagi polanya. Tahan, buang ke samping. Masih diafragma ya? Masih diafragma nih. Dibiasain dulu. Pas ke bawah tuh kayak ada, gimana ya, kayak ada besi gitu, nusuk satu, jadi si telapaknya kayak di sate gitu. Set gitu. Ketusuk terus. Iya, bagus. Sip, bagus. Terus. Terus. Ya, nice. Oke, bagus. Yes. Terus, belum berhenti ya. Terus, kalau sudah selesai, ganti nafasnya dengan masih diafragma, cuman yang tadi gerak dulu, pas udah pada posisi air baru dibuang. Dar, terakhir diledakin. Gerakannya masih sama persis. Gerakan sama persis. Cuman bedanya, ini pas buangnya di akhir-akhir. Tek, buang, blar gitu. Tarik, tahan, ke bawah dulu, set, udah sampai bawah baru dibuang. Dar, gitu. Tarik dulu, tahan, gerakin dulu ke sana, ujung baru buang. Dar, gitu.
Tarik dulu, tahan, gerakin dulu kompres, udah deket-deket, baru buang. Dah, bagus. Nah, ini yang harus paling beratnya di sini nih. Terus, bukan harus paling berat, yang bakal kerasa beratnya di sini. Terus ya, geder lagi. Ini kita mungkin udah 2 kali, kayaknya 3 kali ya. 3 kali latihan udah mulai ngulik-ngulik sini ya. Kenapa? Karena kita mau yang si jalurnya kebuka-buka ya. Kan kayaknya sih bulan depan kita bisa latihan sedikit ke mental fisik lagi. Berarti kita butuh yang meledak-ledak supaya daya dorongnya kenceng. Jalurnya dibuka, energinya ledakannya diperkuat. Makanya kerja kerasnya sekarang. Ya, kalau bulan depan kita latihan TM, persiapannya sebulan ini. Geder. Yuk. Nah, gitu Kang Surya halus. Bagus Kang Surya. Terus. Yuk Kang Genega. Terus Kang Hendrik. Iya, bagus. Ya. Masih gerakannya sama, diulik banget. Pressure dulu, terakhir baru ledakin buang. Blar. Gitu. Masih ada satu variasi lagi abis ini. Abis ini ada satu variasi lagi. Gerakannya sama tapi. Gerakannya sama. Kang Jaka di-mute dulu Kang Jaka. Oke, good. Terus. Yes, bagus. Ya. Yang baru gabung kita pakai nafas diafragma di sini ya. Udah pakai diafragma. Nah. Terus ya, polanya tetap ya teman-teman. Polanya tetap persis seperti ini. Bedanya adalah masih tetap terakhir diledakinnya, cuman ke jari-jari, ujung jari. Jadi pas tarik, tahan, pas buang. Tarik, tahan, pas buang. Jangan buang dulu. Kalau tadi ledakinnya di tengah, ini ledakin ke jari langsung. Peng gitu. Jari-jarinya. Wah, rasain nanti dia akan kayak ada apa ya? Baal sih. Baal kayak ada bulat-bulatnya gitu. Bus gitu dulu. Tarik lagi, tahan. Dorong dulu, aba-aba buang jari-jari. Dar gitu. Ya. Yuk, terus klik. Continue. Bersambung dengan yang tadi, nyambung. Kayak ombak nggak ada jeda. Kayak ombak lah, biar gampang lah. Terus. Buang sampai habis. Ingat nafasnya buang sampai habis. Nggak akan, apa ya, akan ada perbedaan besar kalau buang sampai habis sama enggak gitu. Lebih bagus latihan cuma 5 menit tapi nafas sampai habis dibandingin setengah jam nafasnya nggak dibuang habis. Buang sampai habis. Pingsan nggak apa-apa. Yuk, Terus. Dikit lagi. Ini udah terakhir nih, udah terakhir. Terus. Pressure dulu, diafragma, ledakin terakhir jari. Enak pasti kerasa, nggak mungkin nggak kerasa. Kalau nafasnya bener nggak mungkin nggak kerasa. Gitu. Akan jalurnya kerasa. Ya, kita kan masih pada tahap ngerasain energi kita yang gede-gede ini nih. Nanti tantangannya adalah tanpa nafas harus bisa segini kerasanya gitu. Bisa, pasti bisa. Yaudah, 2 kali lagi, 2 seri lagi masing-masing, 2 seri lagi, terus tangannya taruh atas paha kalau teman-teman berduduk atau samping badan, ubah ke nafas dada. Ya. Ubah ke nafas dada. Kalau sudah 2 kali, semaksimal mungkin dulu, terus taruh tangannya atas paha atau samping badan dengan nafas dada. Fokus, nafas dadanya fokus. Nafas dadanya fokus.
Set, oke, nice. Very nice. Sangat baik. Kendaliin yang tadi ledak-ledak mungkin ya kalimatnya ya. Ada war gitu panas di mana-mana, kendaliin, rasain telapaknya, pakai nafas dada, bikin bola di sana, rasain. Kita mau yang gerakan penutupan ya. Oke. Sama bareng-bareng aja kalau yang belum tahu, tapi kalau yang udah tahu bisa langsung masing-masing ya, sesuai nafas masing-masing. Siap-siap. 3, 2, rasakan bola. 1 habis, nafas dada tarik, tek. Bolanya gabungin, naik ke atas, punggung tegak, tangan ke atas. Kasih jarak di atas, tahan selama mungkin di sini. Biar ngasih waktu dia tenang energinya. Kalau udah, buka, buang. Telapak ngadep ke atas, dirasain banget, sampai sejajar dia. Set. Lakukan nafas dada 3 kali yang terbaik. Ya, 3 kali yang terbaik. Setelah 3, nafas keempat, naikin lagi ke atas. Tetap bolanya dirasain, gabungin di atas. Fokus. Kalau udah, tahannya rada lama, buangnya ke bawah sambil niatin ngebersihin energi kita dan nge-recharge energi kita. 1 kali doang kita lakuin ini. Tak, sampai ke bawah. Fokus. Konsentrasi. Abis ini, teman-teman kalau duduk tangannya langsung atas paha. Kalau berdiri, tangannya samping badan. Nafas dada yang paling bagus. Atur dulu. Kalau biasanya 3 kali terus nafas perut. Kalau ini enggak, rada lama dikit. Karena kita pakai relay ya. Rasain di tulang punggungnya teman-teman. Coba atur posisi badannya gimana supaya, oh ini kalau posisinya gini saya lebih enak nih, gitu ya. Normalnya posisi standarnya tegak. Ya, kalau tegak, kerasa nggak usah bilang titik deh. Setulang punggung aja dulu, segaris punggung itu. Normalnya adalah tegak. Tapi kalau teman-teman ternyata, oh kalau diginiin saya lebih kerasa, nggak apa-apa. Yang penting kerasa di tulang punggungnya dulu. Atur nafas dada yang terbaik, buang sampai habis. Ya, dirasain dulu dari bawah, bayangin tulang ekor, naik pinggang, punggung tengah gitu ya. Naik ke atas sampai ke pertemuan dengan ini ya, dengan leher, naik ke lehernya sampai mentok ke tengkorak gitu ya. Tek gitu. Terus nanti biasanya ke ubun-ubun kerasa. Tek. Rasain lagi dari bawah. Set. Jadi kalau energinya belum kerasa, niat kita yang jalan. Tek, gitu. Mau ke atas ke bawah atau bawah ke atas boleh. Nanti kalau udah beberapa kali, misalkan biasanya sih 5 kali gitu, pikiran kita kayak bolak-balik gitu, nanti akan kerasa jalurnya. Nah, jalur itu yang dirasain terus. Gitu. Jadi nyambung. Paling gampang tuh ya nyambung dari ubun-ubun ke tulang ekor tuh kayak ada aja. Kayak kabel sih. Kabel. Mungkin kabel ya kayaknya. Kayak ada selang lah, kayak ada tali. Rasain dulu. Rasain dulu. Rasain dulu. Fokus ya. Fokus rasain dulu. Kalau teman-teman duduk dengan tetap fokus konsentrasi ke punggung tadi, tangannya tempelin jari-jarinya taruh di depan gitu ya. Jempol ketemu jempol, telunjuk-telunjuk. Teman-teman yang berdiri juga gitu, taruh aja di depan, tak gitu. Perbaiki posisinya, nanti akan kerasa lebih beda. Karena posisi seperti ini muterin energi di badan kita. Set gitu.
Muternya kemana, Kang? Normalnya dia tangan kanan ke tangan kiri. Jadi muternya gitu. Sud, gitu. Jadi kita ngebentuk aliran tertutup. Kalau tadi kan tek nyerap ya di luar, jebret. Rasain di punggungnya terus. Rasain di punggungnya. Ya, jadi posisi tangannya gini nih. Mau duduk boleh, duduk berarti gini, berdiri berarti gini. Sekitar 1 menit, pertahankan dulu. Fokus ngerasain ya, fokus ngerasain di tulang punggungnya aja dulu. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya beda. Ya. Yang khusus yang sekarang rasain dulu aja di punggung. Rasain dulu di punggungnya dengan tangan begini. Gitu. Masih tenangkan pikirannya, relax. Rasain punggungnya, atur nafas tetap buang sampai habis. Jaga konsentrasi. Kan saya konsentrasinya rada susah. Perhatiin nafasnya aja. Perhatiin nafas dulu. Nafasnya harus tetap nafas dada yang terbaik. Masing-masing 3 kali nafas lagi. Terus buka tangannya, taruh samping badan lagi atau atas paha. Terus nafas perut. Terus nafas perut. Ya nafas perut dulu ya. Tadi kan latihannya udah cukup lumayan, menurut saya sih dahsyat sih. Simpan dulu supaya latihannya apa ya? Supaya manfaat latihannya benar-benar maksimal gitu. Ini kan kayak kita panen ya, kayak kita nanam segala macam terus panen. Nah, panen masuk gudang dong gitu ya. Jangan sampai udah hasilnya banyak tapi dibiarin terus di luar gitu. Simpen dulu. Oke. Ya, nafas perut 3 kali, selesaikan. Terus, oke, udah. Oke, teman-teman. Udah, ya kalau ini. Kalau yang punya pasien mau diterapi jarak jauh, tinggal dibayangin ya. Sambil gini, sambil ngobrol juga bisa. Bayangin, niatin, bulatan energinya ada, transferin gitu ya. Kayaknya sih udah pada bisa deh. Hanya dengan nggak harus terlalu konsentrasi. Harusnya sih bisa ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu tentang latihan tadi atau hal apa gitu? Silahkan bebas. Silahkan Kang Dion mau nanya mungkin Kang Dion atau mau cerita? Belum. Atau yang lain Boleh, silahkan. boleh deh. Mau Oh ini boleh. share aja tadi. Waktu kan fokusnya kita di tengah telapak tangan ya. Betul. Tapi Ya, saya rasanya gimana? nggak tahu ya. Secara otomatis aja sih. Jadi panasnya atau angetnya sih di ujung-ujung jari gitu. Tadi selama latihan gitu. Nggak ngerasain ada bor Oke. atau apa di tengahnya. Belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada tiap orang pasti beda-beda reaksinya gitu. Nah, yang paling penting adalah teman-teman sekalian harus nerima diri kita apa adanya ya. Karena diri kita itu pasti beda. Nggak bisa disama-samain. Kita akan jauh lebih cepat berprogres kalau kita berprogres sesuai dengan apa ya badan kita kira-kira gitu ya. Jadi menghadapi testimoni teman-teman yang lainnya harus juga disikapi secara
baik-baik ya. Kita nggak tahu teman kita ini di belakangnya latihannya seperti apa, gitu kan? Kita nggak bisa lihat itu kan. Jadi ya nggak fair membandingkan kita dengan orang lain. Yang fair itu adalah membandingkan kita dengan kita yang minggu lalu gitu ya. Kira-kira gitulah. Oke, ada yang mau nyampein lagi? Ya kalau dari yang tadi berarti kan udah kerasa ya udah oke lah kan gitu ya. Tinggal terusin aja gitu. Ada yang mau nanya mungkin teman-teman sekalian? Atau mau nyampein yang tentang lari latihan? Ada yang bingung mungkin? Selain kenapa putus tiba-tiba. Entah itu kenaon. Perasaan gak mencet apa-apa sayanya. Gitu. Belum ada yang nyambung. Oh, belum di mute. Masih ada yang mute ya. Oke, ini gimana caranya ini? Assalamualaikum, Kang A. Waalaikumsalam. Kang Surya, gimana Kang Surya? Silahkan. Ini mau testi. Kumaha? Tadi mengatakan yang dirasakan memang yang nafas buang ke depan itu jadi seperti ini mendorong tembok gitu Kang di telapak gitu. Oke. Nah, tapi kadang terputus-putus. Kenapa ya Kang ya? Tiga tarik. Terputus. Jadi ada memang kalau 3 kali, misalnya 3 kali putaran itu ada beban kita ya. Maksudnya memang ada dorongan, gitu kan. Tetapi kok dan juga hawa panas yang luar biasa memang gitu. Dari belakang kan seluruh tubuh gitu ya. Tetapi kenapa ya yang keempat dan seterusnya kadang biasa gitu, biasa lagi. Terus bahkan hawa dingin. Setelahnya tuh ada lagi tekanan lagi. Oh, Kenapa masih lup-lup. Oh ya. kayak gitu Oke. ya? Kurang stabil. Yang lup-lupnya apa? Hawa panasnya atau apanya nih? Atau si tekanannya? Panasnya ya? Hawa panasnya. Oke, siap. Mungkin kadang terkadang keduanya, tapi nggak ya. Hawa panasnya. Iya, seperti itu. Tapi memang Kang, yang akan ada tekanan dan memang asalnya awal-awal kan nggak terasa gitu, tapi memang di sela-sela jari seperti itu Kang ya. Yang apa yang Kang rasakan tuh, apa Kang bilang arahkan seperti itu, memang alhamdulillah terasa gitu Kang semua gitu. Memang ada. Ya gitu. Yang lup-lup kenapa itu Kang ya kayak gitu? Kadang terasa, kadang enggak, itu aja. Siap. Kan. Tenang aja. Gak usah gini, kalau sama saya mah gak usah dimanis-manis sih, nggak kerasa udah nggak kerasa, santai aja. Kayak gini. Gini Kang. Jadi kan latihan kita itu sebetulnya ada fase-fasenya. Nah, jadi fase-fase itu kan gini Kang. Yang fase pertama adalah kita bisa merasakan si tekanan ini dengan kuat. Artinya ketika kita udah pernah ngerasain dengan kuat, si tekanan ini jadi nyata. Jadi kita latihannya udah nggak berandai-andai gitu ya. Nah, tinggal memang fase berikutnya adalah gimana si tekanan ini kuat dan terus-terusan ada. Maka kalau fasenya itu masih lup-lup, maka Akang harus latihan yang simple aja dulu, yang tarik, tahan, buang ke depan. Cuman pas tarik harus kerasa, tahan kerasa, pas buang, kalau hilang tiba-tiba, diam dulu. Harus kerasa dulu, baru dorong lagi. Jadi, rule-nya simple. Tarik, tahan, dan buang itu tekanan harus selalu terasa. Kalau buat teman-teman yang hilang gitu, jangan diterusin. Diam aja dulu, sampai kerasa, goyang-goyangin dikit sampai kerasa, walaupun sedikit, lawan lagi, push gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena biasanya ini analisa saya adalah kita itu suka masih si mindsetnya itu masih ketukar-tukar antara pengen dorong sampai habis ke depan, akhirnya jadi ngedorong biasa. Kalau ngedorong biasa itu si energi nggak akan kerasa, ya si tekanannya itu. Antara itu dan tadi merasakan tekanan. Nah, jadi teman-teman harus merasakan tekanan. Walaupun orang lain udah 5 kali, kita baru sekali, di sininya bisa 4 kali nafas karena berhenti-berhenti, ya nggak apa-apa. Karena itu yang harus diselesaikan dulu.
Sehingga nanti bisa 1 kali nafas, wes sampai depan. Dan kerasa terus gitu ya. Nah itulah yang teman-teman harus ulik ketika latihan mandiri. Ya, kalau lagi latihan seperti ini, Kang saya mah pengen ngulik pas latihan lagi online, ya nggak apa-apa, itu juga bisa gitu ya. Teman-teman yang penting jangan terpengaruh sama aba-aba saya, ini yang pentingnya ya. Kadang-kadang kan kalau latihan bersama itu pengen bareng. Nah ini yang sebetulnya harus dihilangkan juga ya. Latihan bersama itu teman-teman tetap ngejar kepentingan pribadi masing-masing, progres pribadi masing-masing. Artinya teman-teman nggak perlu ngikutin aba-aba sesuai dengan aba-aba saya, karena aba-aba saya pasti kecepatan, bisa jadi kelambatan, gitu ya. Yang tahu nafas yang paling pas, yang paling maksimal adalah teman-teman sendiri, maka ikuti nafas masing-masing. Walaupun godaannya memang pengen bareng-bareng, tapi itu saya udah bilang di awal, itu adalah godaan. Ya, jadi nggak wajib kayak lagi paskibra nih, siap keluar, siap semua, nggak gitu. Kalau latihan kita mah, yang penting teman-teman maksimal. Toh nanti kan saya untungnya latihan bersama ya, satu ada materi-materi yang bisa kita sama-samain, kedua kan sering saya cek gitu ya, kira-kira teman-teman mungkin apanya yang kurang, dikasih tips mungkin gitu ya. Bedanya di situ sama koneksi energinya. Sorry. Kita niatin dulu off ya dari relay ya. Oke, sok tenang dulu, relax dulu. Soalnya bisi keburu pada keluar. Ya, kita niatin dulu teman-teman. Terima kasih kepada relaynya. Kita niatin dulu off, disconnect dari relay. Tepuk di punggung apa nih, dada ya, dada kiri ya. Pak gitu. Yakin gitu. Pak. Rasain dulu. Ya, gitulah merinding. Oke, kalau udah, untung bisa lupa tadi saya. Oke, semoga kebayang ya. Jadi sok silakan kalau ada yang mau nambahin kurang jelas tanya lagi, ya. Kenapa? Ini kan suara saya ada itu. Ada, oke. Ini kita belum mastery si Telegram ini nih. Kok tiba-tiba saya tadi keluar sendiri? Saya kaget saya. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti juga bisa lah. Saya nggak mau. Oke. Ada yang mau tanyain mungkin? Atau mau disampaikan? Beberapa tadi udah mengacungkan tangan, sudah harusnya sih udah ya. Belum? Pak Sony? Ada yang mau disampaikan Pak Sony mungkin? Keluar lagi tuh kan. Gimana? Belum? Oke, sudah kalau belum mah. Ini jam 9:05 berarti kita seperti biasa berarti ya. Oke lah, berarti it's good. Saya ingatin lagi teman-teman sekalian. Kita rencananya bukan minggu depan, bulan depan lah ya. Bulan depan mau ngadain latihan metafisik lagi. Karena saya sih sebetulnya pengen lihat progres sih. Dari latihan kemarin yang 6 kali, sekarang udah seperti apa. Tapi kayaknya nggak akan 6 kali berturut-turut juga. Nah, jadi teman-teman silakan kalau ada ide pengennya apa, yang mau ditajemin, mangga di grup aja didiskusiin gitu ya. Nanti kan saya kan masih dalam konteks nyiapin nanti gimana gitu ya. Jadi belum ada yang fix banget tentang si latihan itu gitu ya. Teman-teman bisa lihat lagi yang kemarin-kemarin tentang tahanan, serangan dan teman-temannya. Kayaknya itu kemarin udah cukup lengkap, tinggal pendalaman gitu ya. Siapa tahu ada yang belum masih kelewat, bisa dikejar di bulan depan. Mungkin bulan depan paling cuma 2 kali yang buat ininya. Buat si metafisiknya ya. Ada yang mau tanya dulu mungkin teman-teman? Kesempatan terakhir. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, mangga. Ini Kang, mau minta tips aja sih. Boleh Kang? Boleh, mangga. Biar bisa konsisten latihan, tipsnya apa aja sih Kang? Ini susah. Itu aja Kang, enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tipsnya buat konsisten latihan.
teman-teman sekalian, normalnya orang itu kan dari kecil terdidik buat ngejar surga, menghindari neraka. Ya kan ya, dari kecil kan gitu ya. Ngejar surga yang gampang-gampang, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, dan menghindari neraka. Maka itu yang bisa kita terapkan ketika kita pengen untuk latihan yang konsisten. Kejar surga, menghindari neraka. Maksudnya gimana? Apakah kalau latihan masuk surga? Enggak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya begini ya. Kita bayangin dua hal. Bayangin aja, karena otak kita kan nggak bisa bedain antara ngebayangin sama real gitu ya. Jadi kita bisa pakai ini untuk memprogram diri sendiri. Yang surga itu artinya yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Jadi teman-teman tanya dulu ke diri sendiri, karena ini jawabannya tergantung tiap orang beda-beda ya. Apa sih manfaat yang enak banget, yang nyaman banget, yang hebat banget, yang bakal bermanfaat banget kalau saya latihan? Contoh, kalau saya berlatih, maka ketika anak saya sakit, dan saat saya bisa langsung terapi gitu ya. Misalkan gitu efeknya. Atau misalkan kalau saya berlatih, maka energi hawa panas saya akan terjaga, maka misalkan aktivitas saya di grupnya Teh Ambar, di Jurnal Astral, yang blesat-blesat kemana-mana, yang akhir bulan ini mau jalan-jalannya bukan ke Dufan, tapi ke bulan gitu, bisa lebih mudah misalkan, lebih lama dan lebih jernih misalkan gitu. Teman-teman bayangin apa yang bisa benar-benar membantu, hasil dari latihan ini membantu. Dan itu diulang-ulang seminggu aja gitu ya. Seminggu bayangin bayangin setiap tidur aja. Oh, kalau saya latihan saya bisa nolong banyak orang, tetangga-tetangga saya akan sangat terbantu, keluarga saya bla 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 misalkan gitu ya. Atau minimal kalau saya berlatih maka saya akan sehat, mencari rezekinya akan optimal, tidak akan misalkan ya gitulah gitu ya. Kalau kita sehat kan sebetulnya segala macam. Nah, itu diulang-ulang setiap hari selama seminggu aja sebelum tidur. Itu yang ngejar surganya. Nah, yang nerakanya juga dibayangin. Bayangin sebaliknya. Misalkan bayangin kondisi di mana teman-teman itu punya anak sakit, malam-malam, nggak bisa ke dokter, nggak bisa kemana, mungkin jauh gitu. Terus bahkan kita sendiri sebagai bapaknya nggak bisa nerapi gitu. Sebagai orang yang tahu cara berlatih tapi tidak maksimal karena belang bentong, akhirnya kita nggak pede, nggak bisa nerapi anak sendiri. Nah, mungkin itu akan, yang gitu juga dibayangin gitu. Atau misalnya apa sih yang merugikan sekali kalau kita nggak latihannya dengan baik? Misalkan, kalau latihan kita nggak baik ya progresnya segitu-gitu aja, ya sampai kuda makan besi juga gitu ya, sampai kapanpun gitu, ya gitu-gitu aja gitu. Nggak akan ada yang bisa kita manfaat yang kita bisa rasakan misalkan. Nah, hal-hal yang kayak gitu teman-teman bayangin. Jadi bayangin surganya apa, bayangin nerakanya apa, seminggu setiap sebelum tidur bayangin itu. Saya yakin seminggu ke depannya teman-teman udah terprogram gitu. Ini kan cara ngeprogram otak ya. Nah, itu yang cara standar orang biasa untuk memprogram sesuatu gitu ya, termasuk bagaimana sih supaya konsisten latihan, bayangin seperti itu. Nah, tapi saya mau nambahin, teman-teman sekalian, kan ini ada progres luar biasa dari XHI ya. XHI ini kan tadinya sebetulnya saya terus terang kalau mau bilang sedikit mencari-cari identitas lagi, XHI sempat terombang-ambing juga saya, karena ketika saya bantuin Teh Ambar di Jurnal Astral, saya ngerasa, waduh ini kok jadi ke bawah-bawah nih si XHI ke Jurnal Astral gitu ya. Padahal harusnya kita pada porsi masing-masing gitu ya. Karena ini kan dua-duanya bisa saling melengkapi. Cuman kalau dua-duanya ngeblend jadi satu, malah jadi nggak maksimal di istilahnya kaki kanan dan kaki kirinya harus tetap sama-sama kuat kan gitu ya. Maka ini baru 2 minggu ini saya kembali merefresh, sudah XHI materinya yang ini. Jadi nggak mau terlalu bercampur baur sama materi yang Jurnal Astral kan gitu. Namun kita harus akui kalau teman-teman yang
udah bisa astraling kan beda versinya. Versinya adalah teman-teman ini udah bisa ngerasain sendiri manfaat apa sih yang didapat kalau bisa astraling, ya lebih jernih, lebih jelas dan teman-temannya. Terus ketika kemarin misalkan kita awal-awal latihan metafisik tahanan kan kita nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau udah astraling kan kelihatan nyata gitu ya, bahwa itu digebuk otomatis keluar warnanya gold gitu, ya kelihatan, kerasa. Jadi itu udah lebih nyata lagi. Yang metafisik ini udah jadi bukan meta lagi, udah jelas gitu, udah kelihatan. Artinya kalau mereka teman-teman yang astralingnya udah aktif, maka sebetulnya lebih mudah untuk mencari alasan kenapa harus konsisten berlatih, karena udah jelas. Kalau latihan kelihatan gimana efeknya, kalau nggak latihan gimana efeknya, kan gitu. Nah itu yang menurut saya perlu dipertimbangkan, sehingga saya sangat menyarankan teman-teman untuk juga sambil kita latihan olah nafas ini, teman-teman juga coba mulai simak ke grupnya yang Teh Ambar ya, yang Juna Astral. Ikuti aja di situ, walaupun mungkin baru ke sana pasti bingung ya kalau baru di sana itu. Ikutin aja sih event-event yang normalnya aja ya, kayak nanti akhir bulan tanggal 25 ada refresh lagi, ikutin aja gitu ya. Nanti teman-teman, menurut saya sih progresnya pasti cepat, karena orang yang udah latihan dasar hawa panasnya bagus, minimal olah nafasnya bener lah, pasti jauh dong progresnya, kan gitu. Jadi sebetulnya teman-teman harusnya udah bisa ngikutin dengan lebih cepat dibandingin orang yang benar-benar nggak punya basic gitu. Itu mungkin jawaban panjang dari pertanyaan yang pendek gitu ya. Itu ya, surga neraka sama coba kalau bisa astralnya diaktifin gitu ya, indera astralnya diaktifin. Itu mungkin teman-teman untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau kita mau tanya-tanya ada di grup aja ditulis, atau mungkin kayaknya pas nanti ada podcast kali ya. Kang, mau nanya satu lagi, maaf Kang. Boleh sok Maaf, terakhir ya. Boleh, nggak usah minta maaf. Pada saat ini kan pada kita astral gitu kan, mengikuti event-event dari JA gitu. Kok kenapa kita kadang saya udah setelah mengikuti itu malah badan merasa lemas gitu kan, lemas. Pegel, jadi gimana ya kan ya? Bukan, jadi seterusnya tuh bukannya nggak mau ikutan astral, tapi sedangkan besok kan ada aktivitas lagi gitu kan. Betul. Jadi itu tuh yang ke klinik atau yang kemana kan? Iya, dulu yang bukan klinik, yang ke bukan ke klinik. Iya, siap. Tapi visual saya belum juga sih, kalau rasa sih, kalau misalkan ya hawa-hawa rasanya udah, yang lainnya. Visual memang belum. Tapi yang dirasakan setelahnya gitu Kang, setelahnya jadi malah ini gitu, jadi lemas atau gimana gitu. Untuk menetralisirnya bagaimana gitu Kang, tolong diinikan. Siap. Maka sebelumnya punten. Sebetulnya kalau kita tilik, JA itu kan yang bulan Mei ya, perjalanan yang pertama bulan Mei itu hampir banyak banget pesertanya setelah event ngerasain yang seperti akan ngerasain. Jadi ternyata pas di bawah itu, karena satu, ada banyak banget yang nggak biasa, di bawah aja. Pas di bawah itu mereka kayak shock badannya, itu yang mual, pusing segala macam gitu. Dan udahnya banyak yang jatuh sakit sebetulnya pas yang 300 orang yang pertama banget bulan Mei atau Mei kalau nggak salah, Mei Juni lah gitu ya. Perjalanan pertama itu banyak yang sakit. Dianalisa akhirnya kenapa banyak yang sakit, karena ternyata energinya kekuras gitu. Makanya kalau teman-teman ingat, ada yang namanya replenish pas awal-awal. Jadi abis retreat pasti replenish gitu ya, buat dibalikin lagi si energinya si cepet, karena pada waktu itu mendesak bahwa banyak banget yang ngedrop si energinya gara-gara nggak biasa kan. Sebetulnya kan kalau kasar gitu energi itu kepake gede kan, nah gitu. Nah jadi itu. Nah sayangnya memang JA ini kemarin tuh belum masukin lagi replenish sama regenerasi kalau nggak salah.
Nah, kayaknya nanti di cover sama yang terapi ya, mediterapi kan setiap hari nanti, setiap minggu kalau nggak salah. Nah, kemungkinan bakal di covernya sama itu. Nah, jadi gimana tipsnya Kang? Berarti satu, kalau kita masih ngastral dan capek udahnya biasanya karena kita baterainya kurang, kapasitasnya kurang. Jadi latihan olah nafasnya diintensifin lagi. Itu satu. Kedua, setelah ngastral kan dia butuh energi lagi itu, maka latihan lagi buat ngisi lagi baterai kita. Nah, itu tips yang sederhana banget karena masalahnya cuma satu, cuma di baterai. Ya, Kang, jadi gini, yang penting kita tahu kapasitas baterai kita tuh berapa. Nanti setelah itu bisa ditingkatin kalau kita tahu ya. Jadi kita nerima dulu, oke deh. Oh, berarti kalau saya 30, kemarin kan 1 jam ya. 1 jam berarti saya tekor. Berarti kalau setengah jam gimana? Kan gitu ya. Berarti kalau mau 1 jam segitu berarti saya harus siapin lebih banyak charging baterainya. Nah, nanti di sana nanti meningkat perlahan-lahan. Selama kita tahu kondisi kita seperti apa, pasti bisa ditingkatin. Itu tipsnya Kang. Siapin sebelumnya, sesudahnya dicas lagi lah kira-kira gitu. Ya, olah nafas biasa aja, nafas perut aja lah. Menurut itu cukup banget. Kalau disiplin mah cukup. Itu Kang Surya. Oke deh. Paling itu dulu ya. Kita tutup. Sama-sama. Kita tutup dulu. Ketemu lagi di grup. Kalau ada pertanyaan langsung di grup. Atau nanti kalau iseng-iseng kita mau adain podcast ya, kita podcast juga lah gitu ya. Supaya full tanya jawabnya lebih enak ya. Nggak pusing-pusing capek-capek latihan. Oke, nuhun pisan, terima kasih setelah hadir. Kita tutup bareng-bareng pertemuan ini dengan sangat-sangat bersyukur ya. Alhamdulillah. Istighfar juga, kemudian doa majelis. Astagfirullah. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minum anggur. Istirahat ya. Oke. Sama Sona. Yuk, kita live ya.